pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di dalam kelas, kami belajar. Mari Tuhan Yesus memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi, Master. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dengan subtopik yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, kepada adik-adik semua, ketika adik-adik mendengar kata tumbuhan, apa yang muncul di benak atau di pikiran adik-adik semua? Kira-kira bayangan apa yang adik-adik bisa jelaskan atau bisa berikan kepada saya ketika mendengar tumbuhan? Kira-kira tumbuhan itu apa? Seperti apa? Pohon. Ada yang bisa jawab? Pohon mangga. Pohon, oke, betul. Jadi kita akan masuk karena pagi ini kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Saya ingin bertanya, menurut anak-anak jaringan itu seperti apa? Jaringan pada tumbuhan itu seperti apa? Jadi jaringan itu adalah suatu kumpulan sel-sel dan struktur dengan fungsi yang sama. Mereka mempunyai fungsi yang sama. Namun kalau kita berbicara tentang tumbuhan, pada tumbuhan itu ada dua jenis jaringan, yaitu yang pertama itu adalah jaringan meristem. Terus yang kedua itu adalah jaringan permanen. Jadi siapa yang tahu ini pengertian dari kedua jaringan ini? Jawab salah satu saja. Ada yang tahu? Ada? Kalau tidak ada, kita akan masuk di materi kita. Jadi jaringan meristem ini adalah suatu jaringan yang mudah, tapi dia berkelompok dengan sel-sel tumbuhan yang aktif untuk membelah sehingga menjadi tumbuhan-tumbuhan yang baru. Anak-anak bisa lihat contohnya sabar ya. Jadi kira-kira dia punya gambar itu seperti ini anak-anak. Bisa terlihat? Jadi kira-kira dia punya gambar seperti ini, yaitu yang jaringan meristem. Ya. Jadi sel-sel meristem ini dia akan menghasilkan yang namanya sel baru, yang sebagian dari sel yang pembelahan seperti yang Mister katakan yang pertama tadi. Nah, sel-sel baru itu akan digantikan dia punya kedudukan oleh sel-sel meristem yang disebut dengan sel-sel turunan. Anak-anak bisa lihat yang ini
ya, seperti yang membela. Dan di sini kita akan kenali fungsi dan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Jadi perlu anak-anak tahu bahwa jaringan yang ini dia adalah jaringan yang membentuk sel-sel yang pembelah aktif, yang dimana meristem ini ujung akar dan batangnya itu disebut sebagai apikal meristem. Sedangkan yang ada di antara xylem yang di sini tadi, yang dia punya bagian yang ini, itu disebut kambium gambul. Oke. Nah, di sini kita akan kenali dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri dari jaringan ini, dari jaringan meristem ini, yang pertama, ciri-cirinya itu ukuran sel yang kecil. Ukuran sel yang kecil. Dan yang kedua itu dia terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Dan yang ketiga itu selnya berdinding tipis, seperti yang contoh pada gambar yang tadi. Baik, itu tiga ciri-ciri dari jaringan meristem. Dan kita akan masuk di dia punya macam-macam jaringan dari jaringan ini. Jadi jaringan meristem ini jika kita kelompokkan dalam beberapa macam berdasarkan letaknya dalam tumbuhan, maka dia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok ya anak-anak, adik-adik semua. Yaitu yang pertama itu adalah meristem apikal. Ada yang tahu meristem apikal itu seperti apa? Jadi meristem apikal itu terdapat di ujung dari puncak utama dan di puncak lateral, serta di dia punya ujung akar. Dan yang kedua itu adalah ada yang namanya meristem interkalar, yaitu dia terdapat di antara jaringan dewasa, contohnya pada meristem pangkal terus tumbuhan anggota dan rumput-rumputan. Dan yang ketiga ada yang namanya meristem lateral, yaitu dia terletak sejajar dengan permukaan organ yang ditemukannya, contohnya pada kambium dan kambium gabus. Sekarang kita sudah kenali dari jaringan meristem ini serta fungsi dan bermacam-macam jika kita kelompokkan. Sekarang kita akan masuk di yang namanya jaringan permanen atau bisa juga disebut dewasa. Jadi jaringan ini adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Artinya dia berlawanan dengan yang meristem ini. Kalau ini kan membelah, sedangkan ini tidak. Jaringan ini sudah tidak mengalami yang namanya pembelahan atau dia tidak aktif lagi. Jadi dia berlawanan. Kalau ini membelah, yang ini tidak. Oke. Contohnya seperti ini anak-anak. Anak-anak lihat. Terlihat? Oke. Kita akan lanjut materi kita. Kita akan mengenali ciri dari jaringan ini seperti apa. Yang pertama itu dia tidak aktif membela diri, seperti yang Mister sudah katakan tadi bahwa kalau ini aktif, ini tidak aktif. Dia berlawanan dengan yang
jaringan yang pertama. Yang kedua itu dia berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. Dia lebih besar dari ini. Ini kan mesin ini besar. Nah, jaringan yang ini apa? Ciri yang ketiga itu dia mempunyai yang namanya pulau yang berukuran besar, sehingga di sana yang namanya plasma sel itu merupakan sel yang menempel pada dinding sel dari tumbuhan ini. Itu ada ciri-cirinya. Nah, kita akan mengenali ketika kita kelompokkan jaringan permanen atau jaringan dewasa ini, kita akan melihat apa-apa saja yang termasuk di dalamnya. Salah satunya adalah jaringan epidermis. Apakah anak-anak pernah mendengar yang namanya epidermis? Pernah. Pernah ya. Siapa yang tahu arti dari epidermis itu apa? Ada yang tahu? Berfungsi sebagai pelindung. Berfungsi sebagai pelindung. Oke, good. Jadi tepat. Jadi jaringan epidermis itu adalah lapisan luar yang pada setiap organ dari tumbuhan ini seperti akar, batang, daun dan bunga dan sebagainya berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Jadi jaringan epidermis selain dia berfungsi sebagai jaringan pelindung, dia juga berfungsi sebagai tempat pertukaran asap. Ya, jadi kita akan masuk, kita akan kenali ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama itu dia memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Anak-anak bisa lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan tepat sekali kalau fungsi dari epidermis itu adalah sebagai pelindung. Dia terdiri, ciri-ciri yang kedua itu dia terdiri dari sel-sel yang hidup. Oke, kita akan lanjut di fungsi. Kita sudah ketahui bahwa fungsi dari epidermis itu adalah salah satunya sebagai pelindung dari organ tumbuhan ini. Nah, tetapi di sini ada berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah dia membatasi yang namanya penguapan. Yang pertama, dia penyerapan dan penyimpanan air, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah dia sebagai penyokong mekanik. Oke, kita akan masuk di dalam jaringan parenkim, yaitu dia termasuk bagian dari jaringan yang permanen ini tadi. Karena kita kelompokkan ini, maka epidermis dengan jaringan ini dia termasuk di dalamnya. Jadi jaringan ini adalah jaringan yang terdapat di seluruh jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan tersebut. Kenapa disebut dia, kalau jaringan ini kan permanen. Jadi kalau kita kelompokkan jaringan ini disebut parenkim itu karena dia jaringan dasar. Ada yang tahu kenapa dia disebut jaringan dasar atau parenkim? Bagus. Jadi dapat disebut sebagai jaringan dasar karena dia itu memiliki peranan sebagai penyusunan di dalam tumbuhan tersebut. Dia memiliki peran sebagai penyusunan besar seperti pada akar, batang dan sebagainya. Jadi begitu. Ciri-cirinya itu adalah dia terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis, memiliki bentuk sel segi enam, letak inti sel mendekati dasar sel. Contohnya seperti ini anak-anak. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Kita masuk kepada fungsi dari jaringan tersebut. Yang pertama, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua itu
tempat berlangsungnya fotosintesis, dan yang ketiga adalah sebagai jaringan penyokong. Oke. Nah, dari beberapa jaringan yang kita sudah pelajari, kira-kira menurut ini anak-anak atau adik-adik semua, kesimpulan dari anak-anak semua seperti apa? Apa yang kalian dapat dari jaringan tersebut? Kesimpulannya seperti apa? Jadi di sini Mister berkesimpulan bahwa dari sekian jaringan yang kita sudah pelajari tadi, kesimpulan yang pertama itu, dari setiap jaringan itu dia memiliki fungsi spesifik, unik, sehingga untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Artinya apa? Artinya adalah dari setiap jaringan ini, bahwa setiap jaringan dalam tumbuhan itu dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi tersebut itu dapat digantikan oleh jaringan lain. Artinya mereka saling menopang satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu, interaksi jaringan membantu tumbuhan bertahan hidup, tumbuh dan berproduksi. Artinya adalah jaringan-jaringan dalam tumbuhan tidak bekerja sama secara terpisah, tapi mereka saling melengkapi. Namun selain kesimpulan yang kita pelajari ini, ada satu hal yang lebih penting, yaitu aplikasi kebenaran apa yang kita dapat dari jaringan-jaringan ini. Apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dari jaringan-jaringan ini? Apa yang kita bisa pelajari dari jaringan-jaringan ini? Yaitu yang pertama itu, kalau adik-adik pernah membaca ayat hafalan, yaitu seperti yang dikatakan oleh Mazmur 104 ayat 14 itu kan di sana berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Jadi sebenarnya itu Tuhan menciptakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, untuk itu tumbuhan yang berfungsi sebagai penyediaan yang menyediakan makanan dan sebagainya, mengajarkan kita sebagai manusia bahwa kita harus menyadari, yang pertama itu kita harus menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sudah menyediakan tumbuhan yang bisa yang bisa kita makan, seperti yang Adi bilang bahwa tumbuhan itu seperti mangga itu kan kita bisa makan, itu yang pertama. Yang kedua itu aplikasinya adalah di sana ada kerjasama, ada kesatuan. Kalau kita lihat dari jaringan-jaringan tersebut, jadi setiap jenis tumbuhan memiliki yang namanya fungsi yang berbeda, seperti akar untuk menyerap air, daun untuk